Viral rumah berdiri di tengah proyek pembangunan tol. Bagaimana jadinya kalau pedagang minyak goreng menggunakan mesin pompa BBM? Ajang cosplay terbesar di dunia bertajuk Comic Con digelar di San Diego, Amerika Serikat. Halo pemirsa, apa kabar? Ya, 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Okezone Update hari ini. Bersama saya, Nata Arman, berikut Okezone Update selengkapnya. Okezone Update kita awali dengan informasi tentang video viral yang memperlihatkan sebuah rumah berdiri di tengah proyek tol. Rumah tersebut ada di tengah proyek tol Cinere Jagorawi, Limo Depok. Waduh, kok bisa ya? Sebuah rumah berada tepat di tengah proyek pembangunan tol Cinere Jagorawi Limo Depok. Sementara semua bangunan lain di sekitarnya sudah dibongkar dan rata dengan tanah. Menurut warga sekitar, rumah tersebut sudah kosong ditinggal oleh pemiliknya sejak 6 bulan lalu. Warga pun tak mengetahui kemana sang pemilik rumah pindah tempat tinggal. Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan sedianya pembongkaran rumah tersebut hanya terkendala administrasi dan saat ini pembayaran uang ganti ruginya telah. Rumah di Limo ya, yang terakhir kali dibongkar itu sebenarnya memang benar adanya bahwa kemarin ada persoalan di sana sehingga memerlukan klarifikasi baik secara fisik maupun yuridis sehingga membutuhkan waktu. Dalam waktu dekat, pihak tol Cijago melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Masih berita viral nih pemirsa, seorang wisatawan asing menangis setelah dijamret di Batam, Kepulauan Riau. Akibatnya, tas berisi barang bernilai puluhan juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Kasihan. Kenapa, kena jambret ya? Oh, alah. Seorang wisatawan asal Belanda menjadi korban penjamretan di Batam, Kepulauan Riau. Wisatawan bernama Celeste Florentin Swords ini terus menangis setelah tas berisi barang berharga bernilai puluhan juta rupiah raib dibawa penjamret. Dalam rekaman video yang diambil warga ini, Celestin terlihat berupaya menghubungi orang tuanya dan mengadukan peristiwa yang dialaminya. Video menangisnya Celestin ini pun viral di sosial media. Kejadian berawal saat korban berjalan kaki di depan komplek pertokoan, tiba-tiba dipepet 2 orang yang berboncengan sepeda motor. Pelaku kemudian menarik tas lempang korban dan langsung kabur. Pihak kepolisian dari Satreskrim Polresta Barelang turun ke lokasi dan melakukan olah TKP. Meski terdapat CCTV di sekitar lokasi, wajah pelaku tidak terlihat jelas karena memakai helm. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku dan telah mengidentifikasi identitas pelaku melalui sepeda motor yang digunakannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, cara unik dilakukan seorang pedagang minyak goreng curah di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu dengan menggunakan mesin pompa BBM untuk menjual minyak goreng curah kepada para pelanggannya. Wah, kreatif banget ya si Bapak. Ada yang berbeda dari mesin pompa mini BBM ini. Mesin yang biasa digunakan untuk menjual Pertalite atau Pertamax ini ternyata berisi minyak goreng curah.
Pemilik pom ini yang merupakan pedagang minyak goreng curah bernama Edi mengaku sengaja menggunakan pom BBM karena lebih praktis. Tak perlu menggunakan timbangan, tinggal pencet tombol memasukkan volume liter minyak yang akan dijual. Untuk 1 liter minyak goreng dijual seharga 14.500 per liter bagi pembeli yang bawa botol kosong sendiri. Sementara jika tidak bawa botol, harganya menjadi 15.500 per liter. Ukuran teman yang ditunjuk untuk Jawa Timur, dia bilang terus saja aja kalau bukan. Untuk warga sementara yang banyak memang yang jualan gorengan. Dalam sehari, Edi mampu menjual rata-rata 15 liter ke pelanggan, terutama para pedagang makanan dan gorengan di komplek perumahan tempat ia tinggal. Penggunaan pom mini ini membuat Edi tak perlu repot menimbang minyak curah dan mengemasnya dalam jerigen atau plastik seperti pada umumnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ada kebiasaan unik yang dilakukan warga pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Daripada tidur di kasur yang empuk, mereka lebih memilih tidur di pasir pantai. Hal itu sudah dilakukan secara turun-menurun. Wah, menarik juga ya. Jadi pengen coba. Warga pesisir Pantai Blandok, Desa Pelawangan, Kecamatan Kerangan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, memiliki kebiasaan unik dibanding dengan warga lainnya. Meski memiliki rumah layak huni dan perabotan yang modern, namun warga lebih memilih tinggal di gubuk yang berada di tepi pantai. Menariknya, gubuk tersebut lantainya langsung beralaskan pasir pantai putih yang sudah diayak dan disaring terlebih dahulu. Mereka tidurnya pun lebih memilih di atas pasir ketimbang di atas kasur yang empuk. Ya, warga mengaku tradisi ini sudah mereka lakukan sejak puluhan tahun lalu dan diyakini bisa menangkal berbagai macam penyakit. Tidak ada efek apa-apa lah. Pokoknya kalau ngantuk ya tidur aja. Dipercaya sama warga sini sudah bisa tahu semua. Bisa menghilangkan Penyakit. Kasurnya nggak kepake berarti Pak. Kasurnya nggak kepake. Di rumah ya ada kasur tapi nggak pernah dipakai. Soalnya kasurnya enak pasirnya. Warga menyebut bangunan gubuk dengan istilah krompok. Dulu keberadaan krompok di pesisir Pantai Blandok ini jumlahnya ratusan. Namun seiring perkembangan zaman, jumlahnya terus berkurang, tinggal 3 bangunan krampok. Dari Rembang, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengamankan wanita yang diduga koordinator pengamen cilik. Yang mencengangkan, wanita tersebut ternyata menggunakan banyak perhiasan emas senilai 51 juta rupiah. Siapa sangka jika wanita dengan perhiasan berentet yang tengah diperiksa petugas Satpol PP ini adalah bagian dari kelompok pengamen yang biasa beraksi di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Apalagi jika ditotal seluruh perhiasan yang digunakan mulai dari gelang, cincin hingga kalung nilainya cukup fantastis hingga mencapai 51 juta rupiah. Bahkan saat diperiksa di dalam tas wanita yang mengaku bernama Mesah tersebut juga ditemukan uang tunai sebesar lebih dari 2 juta rupiah serta 21 lembar kwitansi pembelian perhiasan emas dan 14 lembar kwitansi perhiasan perak. Mesah diamankan tidak jauh dari kantor Satpol PP yang diduga sebagai koordinator pengamen cilik yang bertugas mengintai petugas saat melakukan patroli. Meski awalnya sempat mengelak, wanita tersebut akhirnya mengakui perbuatannya saat diinterogasi petugas. Mengganggu, meresahkan dengan minta-minta ini dari Satpol dan juga dinas sosial sudah. Bukan kita yang mengintip dia, tetapi dia yang ngintip kita. Selain wanita tersebut, petugas juga mengamankan 2 pengamen cilik dan orang tuanya, serta 2 orang pengamen badut. Kita serahkan berita acaranya, memang ini nanti mereka tetap berkeras tidak mau berhenti, kita serahkan ke Polres kepolisian. Nanti urusan yang untuk menyangkut masalah perdagangan anak itu mereka ranah hukum yang tahu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Mesah yang diduga koordinator pengamen cilik akan diproses secara hukum atas dugaan eksploitasi anak.
Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Indonesia kembali mengukir sejarah dengan mengirimkan anak-anak berprestasinya ke ajang kompetisi robot tingkat dunia. Dan tidak hanya dari siswa menengah, sekolah menengah, anak SD pun turut berpartisipasi dalam kontes robot bergengsi tersebut. Wah, keren banget ya kecil-kecil. Jelang kompetisi Grand Match Internasional 2023 di Taiwan, tim Robot Formation atau R4M tengah giat berlatih. Mereka terdiri dari para siswa SD, SMP hingga SMA yang berhasil menjadi juara kontes robot nasional di tahun 2023 dan 2019. Demi mempersembahkan kado terbaik bagi Indonesia, para peserta sudah mulai berlatih sejak awal masuk sekolah. Seluruh tim diberikan panduan merakit dan mengkoding hingga cara menyelesaikan masalah di lapangan, dan semua dilakukan tanpa bantuan pendamping. Tujuannya agar para peserta yang akan bertanding mampu berpikir kritis, menganalisa sendiri masalah yang terjadi, dan saling kompak dengan rekan tim. Kompetisi internasional berbasis tim atau sains, teknologi, engineering, art, matematik ini akan dilaksanakan di Taichung, Taiwan 3 Agustus mendatang. Kompetisi tingkat dunia ini akan diikuti oleh lebih dari 200 tim dari 12 negara, mulai dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Rusia, India, Amerika Serikat, China, Hong Kong, hingga Taiwan. Indonesia sendiri punya target untuk meraih gelar juara tahun ini. Dari Jakarta, Andri Susanto melaporkan. Ajang cosplay terbesar di dunia bertajuk Comic-Con digelar di San Diego, Amerika Serikat. Informasi saat lagi hanya di Okezone Update selengkapnya. Kata siapa, mencari cuan harus berangkat ke kantor. Ibu-ibu di Banjarnegara, Jawa Tengah ini hanya membuktikannya dan mereka mampu mendapatkan uang tambahan hingga 5 juta rupiah per bulan dengan budidaya lebah di pekarangan rumah. Wah, hebat banget ya. Dengan memanfaatkan sisa lahan pekarangan di sekitar rumah, sekelompok ibu-ibu di Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah ini berbudidaya lebah klanceng untuk diambil madunya. Awalnya ilmu budidaya ini didapatkan melalui sejumlah pelatihan kelompok dari PNM Mekarsari. Sejumlah ibu-ibu antusias hingga saat ini menjalani budidaya lebah dengan sistem koloni. Proses budidaya sangat mudah, hanya menyiapkan rumah untuk lebah dan menjaga kebersihan dari hama dan juga semut, serta menyediakan pakan aneka bunga di sekitar pekarangan. Panen sendiri bisa dilakukan setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan sistem hisap dengan menggunakan alat kreasi. Dalam 1 bulan, madu yang didapatkan bisa mencapai 1,5 liter. Madu klanceng ini dibanderol cukup mahal di pasaran karena memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. 1 botol isi 460 ml dibanderol dengan harga Rp250.000. Uniknya, pembeli madu bisa mencicipi madu langsung ambil dari sarangnya. Budidaya sendiri awalnya cuma 1 atau 2 gitu, terus hasilnya lumayan. Jadi akhirnya koloninya ada rezeki, koloninya ditambah. Jadi alhamdulillah ya sekarang udah ada sekitar 10 atau 15 koloni di Tama. Sejak berbudidaya madu klanceng, ibu-ibu mendapatkan tambahan penghasilan antara 3 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Menarik bukan? Untuk ibu-ibu yang juga ingin menambah pendapatan, budidaya lebah klanceng ini bisa Anda coba. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Nah, ibu yang satu ini juga keren banget pemirsa. Meskipun sudah jadi manajer di sebuah perusahaan, ia juga menjalankan bisnis makanan sehat bernama Keto Cake. Omsetnya, mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Keren banget ya.
Dijalankan oleh seorang wanita, bisnis kue-kue sehat di Fin Kitchen terus berinovasi. Yang menjalankan juga tidak main-main, yakni seorang manajer di sebuah perusahaan. Tapi pilihan saya tidak pada kue umum, saya mencari kue keto. Nah, kue keto itu basicnya adalah dia harus rendah karbohidrat dan rendah gula, sehingga tidak menimbulkan kenaikan gula darah seperti itu. Bahan-bahan dalam pembuatan kue menggunakan bahan premium, seperti coklat dengan kadar 80% ke atas, tepung terigu diganti dengan tepung almond, tepung kuning telur, dan juga tepung agar-agar yang membuat rasa cake sama seperti cake pada umumnya. Karena mengandung rendah gula, keto cake bisa dikonsumsi oleh orang dengan diabetes. Selain itu, untuk yang sedang mengidap penyakit khusus juga tidak perlu khawatir karena keto cake bebas gluten. Jadi papa mama saya kan penderita diabetes dan dulu papa saya tuh suka banget makan cake. Nah, kalau orang yang hobi makan cake hijrah makan kue sehat dengan rasa yang asing, saya yakin dia cuma sekali beli. Besok-besok dia nggak akan beli. Yang dijual ada kue Black Forest, tiramisu, red velvet hingga kue loyang besar seperti opera. Soal harga, kue-kue lezat nan sehat ini dijual mulai dari Rp70 hingga Rp185.000. Dalam penjualan, keto cake bisa menghasilkan omset puluhan juta rupiah tiap bulan. Wah, omsetnya tidak sedikit ya, apalagi ini merupakan bisnis sampingan seorang karyawan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Tri Julianti, Ayus melaporkan. Masyarakat Indonesia memang sangat kreatif, pemirsa. Seorang seniman di Badung, Bali menggelar pameran instalasi di sebuah restoran akuatik. Uniknya, mayoritas bahan instalasi menggunakan daur ulang sampah pantai yang dikumpulkan selama pandemi. Penasaran? Berikut adalah liputannya. Cara unik dilakukan restoran berkonsep underwater atau restoran akuatik di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Pasalnya, selain menikmati hidangan, para pengunjung disuguhkan pemandangan bawah laut yang luar biasa dan instalasi seni unik. Pameran instalasi karya seniman Ari Bayu Aji ini mayoritas menggunakan bahan daur ulang dikumpulkan selama pandemi. Secara umum, pameran tersebut menggabungkan alat tenun tradisional dan kain tenun yang dijahit dengan benang daur ulang plastik. Para pengunjung juga diberi kesempatan mengikat benang daur ulang pada karang. Yang paling unik karena gimana caranya seorang pelukis yang awalnya seorang pelukis bisa jadi karyator, bisa dibilang kayak handcrafted dari bahan-bahan yang sebenarnya bisa dibilang sampah plastik. Proses pembuatan instalasi berlangsung lebih dari 6 bulan dengan melibatkan 7 pekerja. Karena saya seniman, saya pengen sekali membuat sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Jadi saya banyak research juga mengenai kebudayaan tenun di Bali seperti itu. Dan saya lihat tali-tali plastik ini kalau diuraikan, benang-benangnya bisa dijadikan bahan untuk menenun. Pameran instalasi bertema menenun lautan ini bertujuan menggugah kepedulian masyarakat terhadap perlindungan lautan dan ekosistemnya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Keberagaman tempat wisata Indonesia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing, sehingga selalu menarik perhatian wisatawan. Salah satunya adalah wisata alam Pantai Penyusup di bagian utara Pulau Bangka yang cocok untuk mengisi libur akhir bersama dengan keluarga. Pantai Penyusup di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasi yang berjarak 20 km ini juga mudah dijangkau hanya dalam waktu 30 menit dari pusat kota Belinyu. Pantai yang masih alami ini mempunyai ciri khas dengan banyaknya susunan bebatuan granit berukuran kecil maupun besar. Sehingga pemandangan yang disuguhkan tidak hanya pasir putih semata, namun juga bebatuan yang indah.
Anak-anak pun bebas bermain air karena kondisi air lautnya landai dan tidak ada ombak besar. Kondisi yang aman ini membuat para orang tua tak khawatir saat bersantai di pantai. Kayaknya di tempat sini kayaknya gimana lah, lebih masih kelihatan lebih asli lah. Masih alami. Ya, masih alami gitu. Ajak keluarga misalnya ada anak-anak yang mandi Oh iya, gitu. aman. Oh itu ya Pak. Aman ya. Biasa kita bawa anak-anak kita nih bermain-main di sekitar sini lah. Anak-anak kan pada mau berenang-berenang, main-main air laut di sini lah kita. Bukan hanya hari Pecun ini aja, jadi sering kali kita datang ke sini tiap hari Minggu. Oh sering ke sini Pak ya? Iya. Tidak hanya menikmati keindahan pantai, pengunjung juga dapat menyewa perahu nelayan untuk menjangkau 2 pulau yang berada di depan pantai, yakni Pulau Putri dan Pulau Lampung, yang juga tak kalah indahnya. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews.